saudara-saudara semua, sahabat semua, dimanapun berada, kembali bersama saya dalam channel Agung Sayoga. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali mereview sebuah pusaka atau dalam istilah Bali disebut dengan nyelehin pusaka. Melihat dari bentuknya, pati warangke ini adalah murni keris Bali. Nah, saudara-saudara, bagaimana selanjutnya saya akan berikan penjelasan pada saudara-saudara. Dalam jarak dekat dapat kita lihat seperti ini. Saya zoom dulu. Dan pengikat sasap akan kita lepaskan. Handle atau gagang Bali kenal dengan pati danganan berbentuk Dewa Wisnu yang membawa batu permata manik banyu. Manik banyu itu namanya permata air, aquamarine. Nah, setelah itu ada cincin dari perak yang berhiaskan 6 buah permata kecil-kecil. Setelah itu sarungnya berbentuk motif Garuda. Nah, tentu Wisnu, Dewa Wisnu identik dengan Garuda. Itulah motif luar dari pusaka ini. Sedangkan dari bahannya, dapat kita lihat dari gagang, sarung menggunakan 5 buah jenis kayu. 5 buah jenis kayu. Dan perlu saya sampaikan. Yang pertama, gagangnya ini menggunakan kayu areng. Kayu yang sudah cukup langka, yang bercorak hitam legam. Setelah itu ganje. Ini menggunakan kayu cermai. Di Bali istilahnya cermai tunggul. Selanjutnya menggunakan kayu peradah putih. Agak kekuning-kuningan. Setelah itu di sini menggunakan lungan tenggale yang terbuat dari pohon enau. Nah, kalau kita balik, ada corak kayu lagi satu. Nah, ini adalah kayu pang. Kayu pang. Nah, kayu pang ini identik dengan warna merah yang dipakai di bangunan yang tinggi karena diyakini mampu menghindari dari sambaran petir. Nah, kalau konsep ini disebut dengan Pancetaru. Pancetaru itu artinya 5 kayu. Nah, dengan konsep Pancadewata juga, ya. Karena di Bali identik dengan pengidaran. Nah, ini hitam, berada di utara, dan kebetulan dewanya adalah Dewa Wisnu. Nah, ini pas dengan patungnya. Setelah itu ini corak putih. Nah, corak putih itu ada di timur. Setelah itu ada corak merah. Nah, corak merah itu ada di selatan. Nah, corak kekuning-kuningan. Nah, corak kekuning-kuningan itu ada di sebelah barat. Nah, ini hitam kembali ke utara kembali. Nah, itulah bahan kayu yang dapat disampaikan untuk gagang maupun sarung pusaka ini.
Nah, semua kayu yang dipakai adalah kayu yang cukup keramat dan dipercaya di Bali khususnya memiliki suatu tuah tersendiri. Nah, tentunya untuk keselamatan dan kesejahteraan. Nah, untuk melihat keaslian daripada kayu areng ini, begitu juga dengan kayu-kayu yang lainnya. Nah, tentu ada teknik tersendiri. Misalnya kita bor, kayu itu akan keluar serbuknya berwarna hitam. Nah, hal lain juga, kayu areng itu adalah kayu yang tenggelam. Nah, kalau kita taruh di air, dia akan tenggelam. Berbeda dengan kayu-kayu yang lain. Biasanya mengambang. Nah, kita coba ya. Kita tes. Nah, kita akan masukkan ke air. Apakah dia tenggelam? Nah, ini air ya. Wah, ternyata tenggelam. Jauh. Nah, ini juga ada lagi satu. Nah, kebetulan ada yang lebih kecil. Dan juga kayu areng. Dia akan tenggelam juga tentunya. Nah, jadi tenggelam. Nah, kayunya berada jauh di dasar air. Nah, sehingga membuktikan bahwa ini betul-betul kayu areng. Betul-betul kayu areng ya, sedangkan airnya besar ini airnya. Nah, kayunya jauh di bawah. Nah, ke teman-teman semua. Nah, sekarang kita ambil kembali. Sekarang kita akan coba membukanya. Wah, dapur Pasupati. Wah, Supati sastra ini besar. Nah, teman-teman pencinta Tosanaji, nah setelah kita keluarkan keris ini dari warangkenya atau dari sarungnya, nah dapat kita katakan bahwa keris ini adalah dapur Pasupati. Nah, ini adalah murni keris Bali, karena keris ini adalah warisan. Nah, saya dapatkan keris ini berupa warisan yang konon katanya dibabar di era kerajaan Kelungkung. Nah, ciri-ciri keris Pasupati itu pertama kerisnya lurus. Setelah itu, nah di sini ada yang namanya kembang kacang. Setelah itu ada jalen. Nah, di bawahnya ada lambe gajah. Ada sogokan. Nah, ada tikalalis. Walaupun di sini tidak begitu kelihatan tikalalis. Nah, dan serawean, dan di sini ada cecangetan. Nah, kalau di Jawa ini dikenal dengan istilah geranang. Nah, itulah ciri-ciri dapur Pasupati. Keris dapur Pasupati era kerajaan Kelungkung, Bali. Nah, dengan pamor, nah, kalau menurut saya ini pamornya adalah
pancuran mas. Pancuran mas. Nah, yang mana dari atas ada satu sumber mengalir ke bawah dan menyebar. Nah, ini adalah ibaratkan air yang mengalir yang disebut dengan pamor pancuran mas. Nah, perlu diwarangi lagi. Nah, identik dengan air. Nah, untuk kemakmuran, untuk rezeki. Oleh karena itulah, karena identik dengan air, maka diberilah dengan gagang berbentuk patung Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu adalah penguasa air. Dan sarungnya burung Garuda, sehingga antara wilah besi, handle danganan atau gagang dan sarung itu menyatu menjadi sebuah keutuhan. Nah, dalam jarak dekat dapat kita lihat seperti ini pamornya. Terus mengalir ke bawah. Nah, di bawah menyebar. Nah, ini disebut identik dengan pamor pancuran mas. Nah, pancuran mas ini adalah untuk rezeki. Sekarang kita ulas sedikit dari makna Pasupati itu. Nah, kalau kita melihat dari unsur kata yang membentuk Pasupati itu terdiri dari dua kata, yaitu pasu dan pati. Nah, sehingga pasu itu artinya hewan atau binatang. Sedangkan pati itu artinya raja. Itu dalam istilah Jawa kuno, bahasa Jawa kuno. Sehingga Pasupati itu bermaknakan raja binatang, raja hewan. Nah, dalam cerita Arjuna Wiwaha, Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Arjuna disebut dengan Pasupati Sastra. Nah, sastra dalam hal ini sastra yang ditulis dengan sedanti, bukan sesaga dalam aksara Bali. Nah, sastra yang ditulis dengan sedanti artinya senjata. Sedangkan sastra yang ditulis dengan sesaga itu artinya bahasa. Nah, sehingga Pasupati Sastra artinya senjata Pasupati yang menguasai seluruh hewan, bahkan seluruh yang hidup di dunia ini. Nah, sehingga senjata yang luar biasa. Melihat dari tangguh, ini adalah murni tangguh keris Bali. Nah, ini termasuk di era pertengahan. Nah, karena ini dikatakan tangguh kerajaan Kelungkung, kalau kita melihat kerajaan Kelungkung itu, setelah berpindah dari Gel-Gel itu dibangun oleh Ida Dewagung Jambe I pada tahun 1686 dan cukup lama juga sampai 222 tahun. Nah, setelah itu digantikan oleh Ida Dewagung Gede, Ida Dewagung Made,
Dewa Agung Sakti, Dewa Agung Putra 1 Kusamba, Dewa Agung Putra 2, Dewa Agung Istri Kania, Dewa Agung Putra 3, dan pada tahun 1908 atau 1908 kembali Raja Klungkung bergelar Ide Dewa Agung Jambe II. Disinilah terjadi puputan Kelungkung. Nah, sehingga sampai disitulah sejarah kerajaan Kelungkung. Namun tentunya sampai saat ini pun Puri masih tetap berdiri, diwarisi oleh keturunan beliau. Puputan Kelungkung itu terjadi pada tahun 1908. Nah, sedangkan puputan Badung pada tahun 1906 atau 06. Berarti puputan Kelungkung setelah puputan Badung lagi 2 tahunnya. Nah, sehingga setelah perang puputan Kelungkung dapat dikatakan bahwa Belanda menguasai penuh Pulau Bali. Artinya Bali baru dapat dikalahkan oleh Belanda. Nah, sehingga kalau kita tarik suatu kesimpulan, Bali hanya dijajah oleh Belanda sekitar 37 tahun. Nah, dalam perjalanan sejarah Nusantara, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Namun dalam proses perjalanan itu, Bali tetap merdeka. Setelah puputan Kelungkung inilah baru dikatakan Bali dapat ditaklukkan. Nah, setelah 1945 kita merdeka. Nah, 1945 dikurangi 1908, maka hasilnya adalah 37 tahun. Nah, itu sedikit jas merah agar kita tidak melupakan sejarah peradaban bangsa kita. Walaupun saat ini sudah tidak ada peperangan lagi. Semua adalah sahabat. Semua adalah saudara kita di seluruh dunia. Nah, inilah kondisi keris pada saat ini. Kemungkinan ke depan bisa jadi sarung keris akan dimodif dengan popon tangan, permata, dan lain sebagainya. Namun tidak akan mengurangi makna daripada keris itu sendiri. Demikianlah saudara-saudara, sahabat semua, pencinta Tosanaji. Nah, review keris pada hari ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Pada akhirnya, saya Agung Sayoga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada sahabat semua. Ingat, like dan subscribe. Semoga ada manfaatnya. Matur suksma. Om Santi 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 Om.